Shalom, saya bersama teman-teman saya dalam video ini akan menyampaikan pentingnya pelayanan pastoral terhadap anak untuk mewujudkan gereja yang ramah anak. Bagian pertama dalam pembahasan ini ialah teori perkembangan pada anak. Teori ini sangat penting bagi para pengajar maupun pendidik untuk mengetahui perkembangan mereka baik secara fisik maupun psikis mereka. Mengamati perkembangan anak sedini mungkin dapat mengantisipasi bila mana terjadi hambatan-hambatan yang mengganggu perkembangan diri mereka. Para pengajar juga diharapkan menjadi pendengar yang baik dan memenuhi kebutuhan mereka agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Gereja sekiranya dapat menghadirkan pengajaran terhadap anak untuk memenuhi kebutuhan mereka baik secara fisik, psikis, dan tentunya iman mereka sebagai umat Kristiani. Saat kebutuhan ini dipenuhi, maka sejatinya pelayanan pastoral akan dapat dilakukan sekaligus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Shalom, mengapa gereja penting untuk melakukan pelayanan pastoral kepada anak? Karena ironisnya pada masa sekarang ini, banyak anak mengalami keadaan mental yang cukup serius, baik permasalahan keluarga maupun permasalahan dari luar lingkup keluarga. Oleh karena itu, gereja terutama pendeta sudah saatnya sekarang melakukan pelayanan pastoral untuk anak, baik yang berkebutuhan khusus juga turut serta diberikan pelayanan pastoral. Karena bagaimanapun juga masa depan anak adalah masa depan gereja juga. Nah, teman-teman, kita perlu menyadari bahwa buku panduan bahan ajar anak itu harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak. Dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak, ini akan membuka kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi, berekspresi, dan berkreasi dengan dirinya sendiri dan sesamanya. Ketika hal-hal tersebut sudah terpenuhi, maka proses pelayanan pastoral pada anak dapat segera dilakukan. Pelayanan pastoral pada anak terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, membangun kepercayaan pada anak. Yang kedua, menggali masalah dari anak tersebut. Yang ketiga, meninjau kembali masalah yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Dan kemudian, kita menemukan solusi sehingga dapat memulihkan anak tersebut. Kita juga perlu menyadari bahwa pada kenyataannya, banyak sekali gereja-gereja yang tidak ramah terhadap anak. Terlihat pada buku panduan dan bahan ajar mereka yang bukannya memudahkan anak-anak dalam berkreasi, tetapi malah memberatkan. Nah, sekarang kita tahu kan mengapa ketiga poin tersebut penting. Tapi ada satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan di dalam gereja, di dalam pelayanan. Apa itu? Itu adalah pelayanan pastoral pada anak. Mengapa pelayanan pastoral itu penting? Pelayanan pastoral pada anak menjadi penting karena melalui pelayanan pastoral, kita para pengajar ataupun kakak-kakak sekolah minggu dapat mengetahui apa yang terjadi pada anak dan apa yang menghambat pertumbuhan pada anak. Di dalam pelayanan pastoral, kita juga dapat mengenal anak lebih dalam loh. Kita jadi tahu apa yang membuat anak sedih dan apa yang menjadi penderitaan pada anak. Nah, jadi kita harus ingat ya, dari ketiga hal tersebut, semuanya menjadi penting namun harus berujung pada pelayanan pastoral. Nah, sekarang mau tunggu apa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita bersama memenuhi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan pelayanan pastoral terhadap diri mereka. Semangat!